Dekan Fakultas Tarbiyah, kemudian Bapak Ibu Ajun di Tadris Matematika IAIN Kediri, dan juga sivitas akademika yang lainnya yang sempat hadir di tempat ini. Terima kasih telah memberikan kesempatan bagi kami, saya menyebutnya kami karena ide ini adalah tidak dari satu orang, tapi adalah kolaboratif dengan kawan-kawan yang lain yang menunjukkan apa yang saya akan sampaikan di sini. Jadi saya di sini ada beberapa layar, kemungkinan tidak langsung melihat ke Bapak Ibu, mungkin akan sedikit belok ke kiri atau ke kanan untuk sesuaikan dengan layar yang ada. Nah, tema yang akan kita bicarakan hari ini, ide awalnya akan berseri, mudah-mudahan tidak ada kendala ke depan, semua berjalan dengan lancar. Kita bagi dalam 3 tema besar. Yang pertama adalah Introduction to RME atau RME lah bahasa kita. Kemudian ada RME Based Instructional Design, mungkin kalau saya akan lihat di slide kedua. Jadi yang Introduction to RME ini kita akan coba memahami RME dari perspektif siswa. Jadi kalau kita ingin menerapkan RME ke sekolah, kira-kira seperti apa rupanya, seperti apa beda belajarnya antara siswa yang enggak RME dengan yang RME itu seperti apa kelihatan rupanya. Nah, itu yang akan kita coba gali sehingga kita memiliki bayangan kelas RME atau yang PMR itu seperti apa, yang non PMR itu kira-kira seperti apa. Kita bisa menggunakan nanti pengalaman belajar kita ketika sekolah dulu untuk sebagai komparator atau pembanding untuk membuat kita lebih paham RME itu seperti apa. Nah, yang kedua, ini lebih kepada nanti mencoba memahami RME dari perspektif guru. Jadi kalau misalnya saya guru ingin menerapkan RME, kira-kira saya harus switch seperti apa? Saya harus memiliki pandangan seperti apa? Apa yang harus saya rubah dari kebiasaan saya sebelumnya? Nah, itu yang nanti di pertemuan kedua. Moga-moga dari 2 pertemuan yang pertama dan pertemuan kedua ini membuat kita lebih bisa melihat RME dari perspektif siswa dan dari perspektif guru. Nah, kemudian sedangkan yang ketiga itu RME and Design Research itu lebih kepada kalau misalnya kita ingin profesional di bidang ini gitu, sebagai desainer atau sebagai instructional designer di RME ini, kira-kira apa yang harus saya lakukan. Nah, ini yang akan kita bahas di sesi ketiga nanti. Nah, poin hari ini kita akan lebih mendalam ke bicara tentang introduction atau pengenalan dari RME itu. Tentu karena ini webinar, feelingnya agak berbeda daripada kita ketemu face to face. Mudah-mudahan ya, meski kita long distance seperti ini, kita bisa tetap efektif melakukan transfer atau berbagi atau diskusi tentang topik ini. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, dan mudah-mudahan juga dengan silaturahmi awal ini kita nanti bisa membangun kolaborasi yang lebih intens lagi, karena saya pribadi meyakini sesuatu itu kalau dikerjakan sendiri itu bisa jadi tapi tidak maksimal. Akan lebih luar biasa jika itu adalah kolaborasi, mengingat tantangan zaman sekarang ini menuntut banget untuk bisa kolaborasi, karena nggak ada seorang di dunia ini yang perfect gitu, yang bisa melakukan satu orang bisa melakukan semuanya. Kita selalu membutuhkan orang lain sebagai pelengkap kita. Mudah-mudahan dari momentum ini sebagai langkah awal untuk kita bisa kolaborasi baik di bidang riset atau yang non riset nantinya. Amin. Ya, saya mulai dari case ini. Mungkin Bapak Ibu sudah atau adik-adik mahasiswa sudah cukup tahu lah bisa, dan ini yang 2018 ini yang terbaru. Kita bisa bayangkan di Indonesia itu masih ada di bawah. Ini secara overall ya, baik di bidang sains, matematik, dan literasi, kebahasaan.
ini memunculkan pertanyaan kepada kita, apakah pembelajaran spesifik matematika kita ini sudah on track nggak? Apakah sudah benar nggak? Jangan-jangan karena kita terlalu kami misalnya pas ke sekolah misalnya, maaf ya, guru selalu merasa dirinya sudah melakukan yang terbaik untuk siswa. Tapi perlu hati-hati juga, jangan-jangan yang kita lakukan yang terbaik itu adalah track yang salah gitu, sehingga menghasilkan output yang kurang maksimal. Kalau kita lihat ini, tidak hanya di PISA, TIMSS maupun international standard evaluation yang lain pun menunjukkan bahwa kita ada masalah tentang pendidikan kita. Jadi hal yang terbaik yang kita lakukan adalah menerimanya dan mencoba untuk berpikir, jangan-jangan benar ada sesuatu yang kurang tepat dari apa yang kita lakukan dalam pembelajaran di sekolah, spesifik kali ini yang lebih khusus lagi di matematika. PISA ini apa? PISA ini adalah mencoba mengukur apakah siswa telah benar-benar memahami dan dapat menerapkan apa yang telah mereka pelajari di sekolah dalam penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari. Jadi ini tujuan essence dari pendidikan itu adalah untuk mempersiapkan orang agar dia bisa mengarungi hidupnya gitu lah ya, kurang lebih sederhananya seperti itu. Dan salah satu PISA ini mencoba mengukur itu. Nah, spesifik lagi di matematika adalah PISA ini mengukur apakah siswa itu mampu bernalar secara sistematis dan matematis tentunya, dan apakah dia terampil dalam melakukan pemecahan masalah. Nah, ini dua hal ini juga urgent dalam kehidupan kita, tidak hanya sebagai individu, tapi juga sebagai komunitas, karena kompleksitas masalah yang kita hadapi, jadi perlu ada keterampilan di situ. Nah, yang lain juga, PISA ini juga menunjukkan apakah sekolah benar-benar, ini dengan sekolah ya, benar-benar mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan zamannya. Nah, kalau kita lihat dari 3 indikator ini, nampaknya pendidikan kita, khususnya di pendidikan matematika itu, belum mempersiapkan ketiga hal ini. Jadi ada problematik, ada yang salah dengan cara kita mengajar. Itulah sederhananya. Apa salahnya? Kita tidak tahu secara spesifik, maupun kalau kita diskusikan di sini akan panjang lebar. Tapi dari hasil ini kita bisa melihat bahwa kita harus aware, sadar bahwa harus ada yang harus diperbaiki, harus ada yang harus kita revolusi lah gitu. Kalau tidak begitu, maka kita akan seperti ini terus sampai entah kapan kita akan menjadi bottom down dari kompetisi global ini. Nah, di sisi lain, realistic mathematics education ini banyak riset, countable research and uncountable, begitu banyaknya riset itu membicarakan tentang RMA ini, dan dampaknya terhadap siswa itu atau terhadap student itu luar biasa, terutama peningkatan pemahaman konseptual, penerapan matematika, kemudian kemampuan pemecahan masalah, kemudian kemampuan berpikir kreatif, bahkan komunikasi itu bisa ditingkatkan melalui pembelajaran RMA ini. Kemudian kemampuan berpikir kritis analitis, kemudian kemampuan representasi atau pemodelan matematika. Jadi banyak risetnya, kita tidak bisa bicarakan satu demi satu, saking banyaknya. Nah, cuman pertanyaannya, RMA yang begitu powerful ini siapa gitu? Dia ini apa gitu? Mengapa kok dia hebat banget bisa meningkatkan pemahaman konseptual siswa di bidang matematika tentunya, kemudian meningkatkan kemampuan penalaran dan sebagainya. Ini apa? Apa yang beda dari RMA ini kalau kita komparasi dengan pengalaman belajar kita ketika di sekolah dulu? Nah, ini kita coba lihat. Saya akan mulai untuk melihat RMA ini dari ilustrasi gambar ini. Kalau kita face to face biasanya bisa saling respon di sini, tapi kalau kita webinar seperti ini mungkin jadi apa istilahnya, refleksi diri. Nah, menurut Bapak Ibu mahasiswi yang hadir di sini, kira-kira manakah yang dari dua gambar ini, ada kelompok gambar A dan ada kelompok gambar B, yang menurut Bapak Ibu mahasiswa sekalian ini yang
PMR. Rupa-rupanya kalau PMR itu diterapkan di sekolah, kira-kira seperti apa wajah kelasnya? Kurang lebih kayak gitu. Coba direfleksikan dulu, atau mungkin bisa ditulis di apa namanya? Ditulis di kolom chat atau Kolom chat. terbitkan mic-nya. Kebanyakan yang menjawab bagian B. Oh, B. Okay. Yang PMR itu yang gambar B, gitu ya? Apakah ada yang A, Bu Hamidah? Sepertinya tidak ada, Pak. Oh, tidak ada, rata-rata B. Oh, berarti gambarnya powerful banget, sudah bisa mengarahkan RM itu yang mana. Jadi benar sekali, yang B adalah yang kelas. Kalau kalau misalnya RM-nya diterapkan di kelas itu, kurang lebih gambaran kelasnya kayak begitu, gitu, kayak seperti yang ditunjukkan pada gambar B. Tapi mungkin ini juga gambar A bisa menjadi pengingat kita. Ketika kita sekolah dulu, sepertinya kita banyak ngalamin yang A. Guru di depan memberikan penjelasan, terkadang juga guru menulis, kita menulis lagi di buku kita, kadang kita nggak boleh kemana-mana, duduk rapi, duduk manis, dan sebagainya. Itu pengalaman pribadi saya juga mengalami pembelajaran seperti itu, dan mungkin kawan-kawan juga yang lain juga mengalami juga serupa. Oh ya, sama juga Bu Hamidah juga ternyata mengalami dunia yang mirip ya. Oke. Sedangkan kalau yang B itu pengalaman pribadi saya itu barang aneh waktu itu. Jadi jarang kita diberi kesempatan untuk ngomong, jarang kita diberikan kesempatan untuk bisa menjelaskan apa yang kita pikirkan, jarang kita diberikan kesempatan bereksperimen, jarang kita diberikan kesempatan untuk bisa berdiskusi dengan kawan yang lain. Justru yang ada dulu adalah kompetisi. Jadi mahasiswa ranking 1 dan ranking 3 bekerja sama melawan mahasiswa ranking 2, ranking 4. Itu sering sekali, hampir di setiap jenjang pendidikan saya mengalami itu, karena yang terjadi adalah kompetisi, dan itu menurut saya tidak sehat. Tidak sehat yang terjadi, ya bukan saling membantu, malah saling menghancurkan. Nah, ini nggak baik untuk masa depan. Nah, RME tidak menginginkan hal-hal seperti itu. Bagi RME itu dia memandang bahwa pembelajaran itu adalah kolaborasi bersama. Jadi mungkin ini menarik ini mungkin bisa menggambarkan di RME itu fungsi siswa itu ternyata tidak hanya belajar, tapi dia juga adalah mengajar. Nah, ini apa yang maksudnya mengajar, nanti kita bicarakan di beberapa contoh di selanjutnya. Sedangkan guru itu biasanya kalau kelas tradisional, guru itu mengajar, tapi kalau di RME, no, guru tidak mengajar. Yang dilakukan guru adalah memfasilitasi proses belajar siswa dan melakukan stimulasi. Nah, itu poin utama kerjaan guru kalau ketika bertransformasi ke kelas RME. Nah, yang menarik memang di dua fungsi siswa ini, yang umumnya siswa sebagai orang yang belajar, tapi ternyata kalau kita menerapkan RME, it is not about learning, but it also about teaching. Jadi siswa itu punya peranan sebagai pengajar juga. Nah, bagaimana mengajarnya? Nanti kita akan coba lihat di contohnya ya. Nah, ini juga perlu kita pahami piramida pembelajaran matematika dalam perspektif RME itu. Piramida ini menggambarkan bahwa who is the subject? Siapa sebenarnya kalau di dalam kelas itu sebagai pelaku utama belajar itu? Seringkali kalau kita berprofesi atau kita mendudukkan diri sebagai guru, seolah-olah kita itu sebagai pemain utama di kelas itu. Padahal, no, bukan kita pemain utamanya. Pemain utamanya adalah siswa. Jadi yang mengalami proses belajar itu sesungguhnya adalah siswa. Kita berada di sana, guru ada di sana, fasilitas belajar yang ada di sana, kemudian proses belajar yang ada di sana, norma-norma yang berlaku yang ada di kelas itu, semuanya itu adalah komponen pembantu agar siswa ini bisa belajar. Nah, itu harus kita apa istilahnya? Kita ilham masukkan dalam diri kita ketika kita nanti mungkin ada adik yang akan menjadi guru. Ketika masuk kelas itu, jangan posisikan dirimu sebagai, atau adik-adik jangan posisikan dirimu sebagai orang utama di kelas itu, tapi posisikan dirimu sebagai orang yang akan mendukung siswa-siswa itu untuk belajar. Nah,
Jadi mentalitas ini perlu di switch gitu. Yang umumnya biasanya guru itu selalu ingin menjadi the only one di kelas. Nah itu tidak lagi kalau kita sedang berada di RME. The only one di RME itu orang yang paling penting di kelas itu adalah siswa, dan kita di sana hadir untuk memfasilitasi mereka agar bisa belajar. Nah, mudah-mudahan piramida ini analogi gitu ya, metafora, mudah-mudahan metafora ini bisa memberikan kita gambaran kita itu sebenarnya siapa di kelas ketika kita menjadi guru dan siapa pemain utamanya gitu. Nah, konsep dasar, nah ini yang mungkin RME ini atau PMR ini, switch tadi ada RME ada PMR. PMR ini atau RME ini barang sama ya, sesuatu yang agak kompleks dan sulit untuk dijelaskan sebenarnya. Ini bukan barang gampang dijelaskan, tataran filosofisnya dalam sekali, tapi mudah-mudahan dengan ilustrasi gambar dan sebagainya ini bisa memberikan kita gambaran awal tentang PMR atau RME ini apa. Tentu kita sama-sama sadari bahwa sekali webinar ini belum tentu bisa membuat kita understand whole ideas, semua idenya dengan baik. No. Kita butuh juga ada istilahnya kemauan untuk mengkaji lebih dalam. Ya, jadi jangan anggap oke, ikut webinar ini udah done, selesai. No. Masih banyak hal yang harus kita pahami. Ini aja sebagai first step aja untuk membantu nanti apa saja yang akan perlu dikaji lebih lanjut. Itu sebenarnya beberapa terminologi ini bisa biarkan dalam terminologi aslinya, kayak Mathematics Human Activity. Ini terminologi yang sering muncul kalau orang sedang mengkaji PMR atau RME yang nanti bisa di trace lewat Google dan sebagainya untuk melihat ini idenya seperti apa. Nah, mohon maaf sebelumnya Pak Sis, saya potong sebentar. Untuk seluruh peserta agar presentasinya kelihatan, mungkin bisa dipin, bisa dilihat di apa ya itu list nama list anggota yang hadir, kemudian agar yang muncul hanya presentasi dari Pak Sis. Oh, oke. Ya, apa yang saya lakukan? Ada yang ikut melakukan presentasi, jadi yang muncul yang lain gitu ya. Silahkan dipin untuk namanya Pak Sis di situ yang dalam kurung presentasi. Oke, terus apa saya sudah lakukan hal yang benar? Kalau ini jadinya gambarnya biru. Oh, biru. Oke. Berarti ya ini slide-nya seperti yang tadi sudah benar, cuman peserta yang lain agar tampil di layar masing-masing. Oke, ini sudah benar? Ya, sip. Oke. So, kita lanjut lagi. Tadi sampai konsep dasarnya Mathematics Human Activity. Jadi, dalam PMR itu, belajar matematika itu adalah aktivitasnya siswa. Gitu. Jadi, aktivitasnya siswa, aktivitas seperti apa? Di aktivitas bermatematika, yaitu proses menemukan atau menciptakan konsep matematika oleh siswa, bukan menerima konsep matematika yang sudah jadi dari guru. Jadi kalau pelajaran umumnya dulu yang tradisional gitu, konsep-konsep matematika itu seolah-olah disampaikan, dijelaskan, siswa hanya mendengar dan sebagainya. Oh, dalam PMR, no, kita tidak seperti itu. Yang dilakukan adalah siswa sendiri yang akan berusaha melalui proses belajar yang disiapkan untuk menemukan atau menciptakan konsep matematika itu. Nah, agak kebalik, sangat berbeda dengan tradisional mathematics yang umumnya kita mungkin pernah alami. Gitu. Yang kedua adalah activity-nya juga adalah activity yang meaningful, yang bermakna. Jadi dalam PMR itu menghafal itu adalah bukan yang pertama, menghafal itu nanti setelah konsepnya dipahami. Misalnya kalau ada rumus, bukan dihafal dulu baru kemudian dipahami, tapi dipahami dulu baru dihafalkan. Dan itu pun kalau memang perlu untuk dihafalkan. Karena dalam RME bukan hafalan yang utama, tapi adalah pemahaman. Nah,
kebalik gitu ya. Nah, ini mungkin bisa membantu juga bagaimana kita bisa mengkomparasi pengalaman pribadi dengan pengalaman perspektif baru PMR ini. Nah, ini membuat kita bisa lebih melihat PMR itu seperti apa. Nah, ini agak sedikit rempong kayaknya, mungkin pernah juga sempat sudah dibaca, sebenarnya pernah sampaikan ke panitia tentang ini, mungkin sudah sempat dibaca. Jadi ini prinsip pembelajaran matematika realistik. Artinya prinsip itu kayak gini. Kalau kita menerapkan pembelajaran matematika realistik, maka prinsip ini kudu muncul dalam pembelajaran itu. Kudu ada gitu, kudu kelihatan gitu. Kalau nggak kelihatan, bisa jadi kita tidak bisa dikatakan sudah menerapkan pembelajaran matematika realistik ini. Nah, apa prinsip-prinsip itu? Prinsip pertama adalah peran aktif siswa. Jadi siswa itu adalah orang yang pelaku utama, seperti yang kita katakan tadi, pelaku utama proses pembelajaran itu, dan mereka lah yang melakukan kegiatan bermatematika. Jadi kalau kerjaannya siswa hanya mendengarkan dalam kelas itu, bisa kita bilang it is not PMR atau it is not RMI. Jadi siswa itu dialah yang menemukan, dialah yang berproses gitu. Dalam bahasa kawan-kawan di organisasi itu, dialah yang berproses untuk menemukan pemahamannya gitu. Dan guru di sana dan fasilitas yang lain itu membantu proses itu. Nah, prinsip yang kedua adalah berbasis fenomena atau masalah yang realistis. Nah, jadi fenomena memainkan peranan penting di sini. Dia sebagai the starting point atau di mana pembelajaran itu dimulai, ya, dimulai dari investigasi fenomena yang realistis. Kemudian di PMR itu terjadi proses pengembangan pemahaman siswa secara bertahap dan konstruktif. Ini ada hubungannya dengan prinsip nomor 1 tadi, siapa yang aktif membangun pemahaman, yaitu siswa. Bagaimana prosesnya? Dia adalah membangun pemahaman secara bertahap dan konstruktif. Nah, dalam PMR yang lain, prinsipnya yang lain adalah PMR itu tidak menghendaki pembelajaran yang sifatnya tertutup. Jadi misalnya kalau belajar aljabar doang, no. Kita atau belajar bilangan doang, no. PMR itu sifatnya terbuka. Tapi punya concern, punya fokus. Misalnya kita mau belajar tentang sebut aja sifat distributif misalnya. Kita ingin bangun siswa memahami sifat distributif. Kita tidak kemudian hanya fokus pada masalah bilangan. Bisa jadi sifat distributif ini bisa diperkenalkan lewat pendekatan geometris dan juga ada pengenalan pendekatan-pendekatan yang lain. Jadi RMI tidak menutup diri gitu. Kita tidak membatasi siswa kamu harus berpikir pada ranah ini doang. No. Kita tetap membuka siswa berproses, nanti akan ketemu sendiri dia ke konsepnya. Bagaimana nanti kita lihat contohnya ya. Nah, kemudian prinsip yang lain itu adalah berbasis interaktivitas sosial. Nah, ini yang juga sangat beda dari kelas-kelas tradisional sebelumnya yang kalau di sederhana dulu kita itu kalau ngomong sama kawan sebelah atau tetangga sebelah, bangku sebelah lah gitu. Ketika ada tugas, wah kita langsung dikira nyontek, langsung dianggap buruk, langsung guru marah-marah dan sebagainya. That old tradition, itu gaya lama. Dalam PMR, kalau justru dimarahin gurunya, Pak. Oh iya, malah dimarahin gurunya. Ya, dan saya pernah jadi korban. Jadi saya bertanya sama kawan, akhirnya dikira saya menyontek dan sebagainya. Dan akhirnya dikeluarkan dari kelas. Ya, oke. Itulah semua mengalami itu kayaknya. Kemudian biadab itu justru sebaliknya, bahwa siswa itu harus bekerja sama untuk membangun pengetahuannya. Nah, gitu. Jadi di sini yang saya sebut tadi bahwa kita no one is perfect here. Kita tidak ada yang perfect di dunia ini, yang paling hebat, paling pintar. No, tidak ada. Semua kita punya kelebihan dan kekurangan, dan manusia itu berkembang melalui proses kolaborasi. Nah, RME ini adalah menganut paham itu. Jadi dunia sekolah itu adalah sebenarnya miniatur dunia yang lebih besar. Kalau dunia yang lebih besar mengatakan orang belajar melalui proses kolaborasi, mestinya di sekolah juga kudu berkolaborasi. Gitu. Aneh sekali kalau di dunia kita berkolaborasi, di dunia nyata, malahan di sekolah kita disuruh bertarung. Ini jangan-jangan nanti sekolahnya nggak
nggak mempersiapkan kita sesuai dengan kebutuhan kita di lapangan. Jangan kalau dia paradoks seperti itu ya. Nah, RM ini sangat menghendaki adanya interaktivitas. Dan interaktivitas ini tidak hanya interaktivitas siswa ke siswa, tapi interaktivitas guru ke siswa itu juga hal yang krusial. Nah, poin yang lain, prinsip yang lain dari RM itu adalah proses penemuan terbimbing. Nah, oke. Jadi siapa yang menemukan? Ya tentu siswa pelaku penemuannya. Apa yang ditemukan? Konsep matematika itu. Siapa yang membimbing? Nah, disinilah peranan guru. Nah, sudah kelihatan kan bagaimana masing-masing prinsip ini saling berkolaborasi. Jadi siapa yang menemukan? Yang aktif menemukan itu adalah siswa. Apa yang ditemukan? Prinsip matematika yang akan dia pelajari. Dan siapa yang membimbing? Gurulah yang membimbing. Bagaimana membimbing agar proses ini terjadi? Kita nanti akan lihat lebih dalam di contoh yang lebih konkret, ya. Nanti prinsip ini akan tetap muncul untuk mengingatkan kita bahwa ini kalau dalam bahasa anatomi ya, istilahnya dalam biologi itu ya, yang paling essence dari sesuatu adalah misalnya kalau kita manusia itu bagian yang paling essence adalah otaknya. Kalau nggak ada otak mati semua lah kita. Gitu. Masih mending lah kalau tangan hilang dan sebagainya masih hidup. Tapi kalau otak udah hilang, habis sudah hidup kita. Nah, sama seperti ini prinsip ini sebagai analogi RM itu prinsipnya ada di sini. Utamanya ada di prinsipnya. Kalau prinsip ini nggak dijalankan dalam pembelajaran, bisa jadi itu bukan RM. Nah, itu gampang sederhananya untuk mengakses atau mengevaluasi apakah kita sudah menerapkan RME atau apakah orang lain yang kita observasi sudah menerapkan RME. Gunakan prinsip ini. Bisa di-trace apakah prinsip ini muncul nggak dalam pembelajarannya. Oke, ini contohnya sekarang dan kita akan coba mengidentifikasi apakah prinsip-prinsip itu muncul nggak di contoh pembelajaran ini gitu. Jadi contoh pembelajaran ini adalah sebenarnya kompleks, tapi kita segera buat dia sederhana sebagai titik awal kita berpikir kira-kira kalau pembelajaran RM itu kayak seperti apa. Nah, jadi ini pembelajaran ini tujuannya adalah untuk membantu siswa memahami sifat distributif, dan saya rasa kawan-kawan sudah cukup paham distributif itu ya contohnya seperti yang ditunjuk ke sana, kalau 4 kali 12 bisa dipandang sebagai 4 kali 10 ditambah 4 kali 2, nah, kurang lebih kayak gitu kalau tataran praktisnya. Jadi itu yang ingin ditanamkan melalui pembelajaran ini. Kemudian keadaan siswa, jadinya siswa itu sudah paham apa gitu. Yang sudah dia pahami siswa adalah konsep perkalian sebagai penjumlahan atau pengelompokan berulang, gitu ya. Jadi ada standar minimal di mana pembelajaran ini akan dimulai, yaitu siswa yang sudah paham konsep perkalian, dan kita ingin membuat mereka sedikit lebih tinggi lagi pemahamannya, yaitu bisa memahami sifat distributif dalam perkalian itu. Nah, sederhananya kegiatan awalnya adalah guru pertama-tama meminta siswa berdiskusi tentang jumlah kaki meja di kelasnya kalau ada sepasang, 2 pasang atau 3 pasang. Nah, ini sudah mulai kelihatan anunya ya, masalahnya apa gitu. Mendiskusikan kaki meja di kelasnya kalau ada sepasang meja, 2 pasang dan 3 pasang. Nah, kemudian dari diskusi itu, kemudian guru menunjukkan suatu denah 2 kelas gitu ya, kelas A dan kelas B. Kemudian siswa diminta untuk berdiskusi bagaimana mereka menemukan banyak kaki meja di kelas A atau di kelas B. Mungkin ini kayak kelas 2 SD atau kelas 3 lah kayaknya, sekitar itulah ini pembelajaran ini bisa diberikan. Nah, itu problemnya tadi ya. Pertama diminta diskusi berapa sih jumlah kaki meja kalau sepasang meja atau 2 pasang dan sebagainya. Kemudian baru sekarang lebih advance lagi, ada denah kelas, kemudian siswa diminta untuk mencari cara menghitung banyak kaki meja di kelas A dan di kelas B. Kemudian selanjutnya
proses diskusi bagian ketiga ini adalah proses diskusi untuk menemukan cara menentukan banyak kaki meja pada dua denah yang tadi. Kemudian setelah diskusi, nanti kan siswa akan menemukan beberapa solusi dari cara mereka menghitung gitu, cara menghitung banyaknya kaki meja itu. Kemudian setelah mereka dapatkan solusi, guru memilih berapa orang tertentu, kelompok orang tertentu untuk mempresentasikan idenya. Tentu ada maksudnya untuk efisiensi waktu dan sebagainya. Nah, nanti jadi setelah diskusi kelompok, kemudian ada diskusi kelas. Nah, di diskusi kelas ini, siswa memaparkan strategi-strategi mereka. Bagaimana mereka menyelesaikan masalah tersebut. Nah, disinilah yang kita maksud tadi, siswa mengajar, tidak hanya belajar. Jadi siswa yang lain, tadi ketika diskusi kecil, siswa yang lain, siswa A belajar dari siswa B belajar dari siswa C, mereka saling belajar di diskusi kelompok. Dan di diskusi besar, lagi siswa kelompok A, kelompok B, kelompok belajar dari siswa dari kelompok yang lain. Nah, jadi sini sudah kelihatan siswa belajar sekaligus dia juga mengajar. Nah, diharapkan dalam proses ini, dalam proses diskusi 2 kali ini, siswa sudah bisa menemukan konsep sifat distributif. Bagaimana dia menemukan, nanti kita akan lihat pada apa yang terjadi dalam pikiran siswa ketika pembelajaran ini diberikan. Hipotesisnya, praduga kita bahwa siswa memahami konsep distributif di akhir pembelajaran. Nanti kita akan bedah ini, kira-kira siswa itu seperti apa berpikirnya kira-kira kalau kita berikan masalah seperti yang tadi. Nah, sekarang kita coba check out. Jadi di kegiatan awal ada pengenalan masalah, guru memberikan masalah kepada siswa, kemudian jadi tadi itu adalah masalah yang dibicarakan ada tentang kaki meja. Ini kaki meja ini kan sesuatu yang realistis, jadi sesuatu yang mereka bisa lihat, bisa bayangkan, dan mereka tahu benda itu gitu. Kalau kita figure out, misalnya kalau kita lihat kira-kira prinsip MR ini dalam pembelajaran yang tadi di 1, 2, 3, 1, 2, 1 ini kan pengenalan masalah, kemudian diskusi kelompok, diskusi kelas, dan penguatan. Ini prinsip-prinsip itu ada di mana? Coba kita lihat. Oke. Jadi gambarannya ya. Jadi peran aktif siswa itu digambarkan dengan warna ungu, dan itu terjadi hampir kayaknya di semua proses, mulai dari pengenalan masalah, diskusi kelompok, diskusi kelas, dan penguatan itu terjadi. Siswa itu aktif dalam semua proses. Gitu. Kemudian prinsip berbasis fenomena atau masalah yang realistis itu muncul di kegiatan 1, 2, 3, dan 4. Nanti bisa dilihat dari tulisan yang berwarna biru. Ya, nanti slide ini juga bisa Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa bisa dapatkan untuk melihat kembali. Keterkaitan dan keterbukaan itu juga terlihat bahwa siswa diberikan kebebasan dalam mengembangkan cara penyelesaian masalah tersebut. Jadi tidak ada instruksi guru, kamu harus selesaikan dengan cara ini. No, siswa diberikan keterbukaan. Silahkan temukan bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah yang tadi. Nah, ini salah satu bagaimana penerapan prinsip keterkaitan dan keterbukaan itu dilakukan. Kemudian ada berbasis interaktivitas sosial. Bisa dilihat pada font yang berwarna kuning tua ya. Ada di tahapan kegiatan kedua, diskusi kelompok dan juga diskusi kelas, bahkan juga di bagian penguatan itu muncul juga. Dan terakhir adalah proses penemuan terbimbing. Itu adalah peran aktif guru, bagaimana dia memprovokasi lah bahasa kasarnya, atau proaktif dalam mengarahkan bagaimana siswa berpikir, menstimulus agar siswa berpikir pada suatu arah tertentu. Ini kompleks, ini bicarakan ini nanti di bagian kedua, sesi kedua akan banyak bicara tentang bagaimana guru proaktif, apa yang harus dilakukan guru agar siswa terstimulus untuk berpikir. Karena di sesi 1 ini kita lebih mengenal RME-nya dulu, nanti kemudian di sesi kedua akan lebih kita bicarakan, kalau saya adalah guru yang akan ber-RME, saya harus bagaimana. Nah, itu yang di sesi kedua nanti.
Itulah ketika bagaimana peranan guru dan sebagainya kita akan bicarakan di situ. Nah, cuman dari 6 prinsip PMR ini yang nggak kelihatan rupanya adalah pengembangan mahasiswa secara bertahap dan konstruktif itu terjadi di mana gitu. Kalau adik-adik Bapak Ibu melihat screen-nya, yang lain tuh sudah kelihatan, oh dia terjadi di sini, dia terjadi di sini, dia terjadi di sini, terlihat dari indikasi warna tulisannya. Tapi kalau prinsip yang pengembangan mahasiswa secara bertahap dan konstruktif ini ada di mana dia prosesnya? Tidak kelihatan karena memang ini adalah sesuatu yang terjadi di dalam pikiran siswa, ya kan? Kalau peran aktif siswa kita bisa observasi fenomena yang penggunaan fenomena yang realistis kita bisa observasi kelihatan di mana dan sebagainya. Tapi kalau proses pengembangan mahasiswa secara bertahap dan konstruktif itu invisible, sesuatu yang ada terjadi dalam diri siswa. Tapi kita bisa istilahnya indirect observant, melihat secara tidak langsung bagaimana siswa itu mengembangkan pemahaman secara bertahap dan konstruktif. Kita akan lihat itu poin yang itu. Nah, kita bisa lihat bahwa pembelajaran tadi itu telah memprovokasi proses pengembangan mahasiswa secara bertahap dan konstruktif itu. Kita bisa lihat dari 3 hal. Pertama adalah kita akan lihat dari learning trajectory-nya atau proses pengalaman belajar yang dialami oleh siswa dari pembelajaran tadi. Kita akan bisa lihat dari proses matematisasi yang mungkin terjadi di kelas itu. Yang ketiga adalah proses pemodelan. Nah, kalau adik-adik pernah mendapatkan mata kuliah ini, istilah learning trajectory, horizontal and vertical mathematizations, model of, model for, mungkin tidak begitu asing gitu ya. Mungkin tidak begitu asing, tapi bagi kawan-kawan yang baru masuk ke dunia PMR ini mungkin agak sedikit asing, dan terminologi ini adalah kata kunci. Kalau kita misalnya mau memahami PMR, biasanya kata-kata ini sebagai search engine, kata kunci untuk mencari bahasan-bahasan tentang PMR. Istilah learning trajectory, horizontal, vertical, and vertical mathematization, model of, model for, ini core-nya gitu ya. Dan ini juga yang membedakan PMR dengan pembelajaran matematika atau pendekatan pembelajaran matematika lainnya. Istilahnya kalau, nanti kita bicara ke situ. Nah, coba kita lihat satu-satu. Pertama adalah proses pengalaman belajar yang logis. Coba kita cek. Akhirnya nih. Sebelah biru itu adalah situasi di mana konkret informal. Sebelah kuning sebelah kanan kalau dari layar saya, ini adalah abstrak formal. Matematika itu adalah sesuatu yang abstrak dan formal. Jadi kita harus pembelajaran matematika harus berhasil, gitu ya, tanda kutip berhasil gitu, untuk membawa siswa dari berpikir yang konkret informal menuju yang abstrak formal. Karena matematika itu adalah abstrak formal. Kalau nggak sampai ke situ berarti kita nggak sampai ke matematikanya. Kurang lebih kayak gitu bahasanya. Nah, coba kita lihat dari kegiatan pembelajaran yang ada, dari pengenalan masalah, awalnya masalahnya bicara tentang kaki meja. Itu konkret banget. Nah, kemudian pada diskusi kelompok, diskusi kelas, sudah mulai sesuatu yang sifatnya piktorial, sesuatu yang imajinatif. Ini kan denah ini, denah kelas A, kelas B ini kan imajinatif. Bisa jadi bendanya tidak konkret ada, tapi harus diimajinasikan. Nah, ini sudah semakin abstrak. Gitu kan, semakin abstrak. Kemudian pada penguatan, siswa sudah tidak lagi bermain tentang sesuatu yang visual atau sesuatu yang nampak secara fiktorial, tapi sudah harus berpikir secara abstrak. Misalnya menyelesaikan 5x29 ini tidak merepresentasikan objek apapun, tapi dia harus sudah berpikir pada tataran dunia matematika. Nah, kalau kita lihat proses ini dari pembelajaran tadi itu smooth sekali, cantik sekali ya transisinya, mulai dari yang konkret informal sampai ke tataran abstrak formal. Nah, ini adalah bagaimana pengalaman belajar yang disetting oleh guru yang ber-PMR tadi itu membantu siswa bertransisi, berkembang dari pemahamannya yang konkret menuju pemahaman yang abstrak. Nah, ini satu. Ini sederhana. Yang lebih sulit adalah bagian yang kedua adalah
bagaimana melihat proses pengembangan mahasiswa secara bertahap dan konstruktif dari proses matematisasi. Ini dia. Nah, ini yang challenging untuk diceritakan, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi apa itu matematisasi? Matematisasi itu adalah proses bermatematika. Nah, itu bahasa sederhananya. Jadi kalau adik-adik pernah belajar filsafat matematika, jadi matematika itu ada konsep, ada fakta, ada operasi relasi, dan ada prinsip. Dan yang semua itu tidak ada yang konkret. Semuanya adalah abstrak. Semuanya adalah tentang tataran ide. Bisa dibayangkan betapa sulitnya matematika karena memang bicara tataran ide dan itu sulit banget. Nah, permisi sebentar Pak Sis. Ini ada banyak chat yang ternyata belum bisa melihat slide-nya. Sebenarnya bisa di-pin, mungkin ada beberapa peserta yang belum bisa untuk mem-pin. Jadi caranya adalah dengan melihat daftar nama peserta. Di situ saat ini ada 158 itu ya. Kemudian nanti dicari nama S. Putrawangsa dalam kurung presentasi. Itu diklik, kemudian ada tombol seperti lonceng, itu diklik. Maka nanti yang muncul hanya presentasi dari Pak Sis. Bisa dicoba untuk seluruh peserta. Ya. Kalau gitu kita tunggu dulu ya. Kalau sudah oke, baru kita mulai. Ya. Materinya bisa dapat. Oke. Mohon maaf Pak Sis ya. Ya, enggak apa-apa. Oke. Lanjut atau kita tunggu mereka? Bagaimana pesertanya? Sudah muncul presentasinya? Bisa disampaikan di kolom chat? Oh sudah, semuanya sudah. Oke, lanjut katanya. Ya betul. Karena sebenarnya core-nya, hatinya dari RME itu adalah ada di pembicaraan yang tiga ini. Pembicaraan proses pembelajaran, pengalaman belajar yang logis, matematisasi, pengomodelan. Kalau ini miss, kalau ini nggak nangkep, bisa jadi nanti pemahaman RME-nya hanya hafalan saja. Ide besarnya ada di tiga hal ini, dan ini kalau dalam bahasa buahnya apa ya analogi yang bagus ya, jadi hatinya gitu, intinya ada di sini, pembicaraan kita itu ada di sini. Tadi bagi mungkin yang nggak sempat lihat pembicaraan kita di slide yang ini salah satu bagaimana pembelajaran itu dimulai dari sesuatu yang konkret, kemudian switch pelan-pelan tapi pasti menuju ke dunia yang abstrak, yaitu dunia matematika itu sendiri. Jadi kalau kita lihat, yang nomor satu ini adalah dunia kita, dunia konkret, yang tiga dimensional things, kemudian reality, itu semua ada di awal dibicarakan, tapi kemudian kita mendesain pembelajaran, kemudian tiba-tiba siswa pada dunia yang lain, dunia yang abstrak. Nah, itu challenge yang di guru matematika adalah dari situ. Itu mengapa tidak gampang menjadi guru di dimensi ini, maksudnya di matematika ini, tapi semua orang bisa lakukan itu kalau dia tekun melakukannya. Nothing impossible ya intinya. Ya, jadi ini pertama tadi adalah bagaimana terjadi pembelajaran tadi itu membantu siswa berkembang pemahamannya dari secara bertahap dan konstruktif, mulai dari pembelajaran yang konkret, kemudian agak viktorial, imajinatif gitu, kemudian ke tataran yang abstrak. Nah, sekarang proses matematisasi ini semua, kalau yang ini tadi kelihatan dari pengalaman belajarnya kan, kalau proses matematisasi ini truly happen in the brain, jadi semua terjadi dalam pikiran manusia. Dan apa yang saya lakukan di sini untuk membantu teman-teman paham tentang ini adalah mencoba berhipotesis apa yang akan dipikirkan oleh siswa ketika menghadapi masalah ini. Nah, saya akan cerita hipotesisnya dulu sebelum saya akan bicarakan transisi ini. Jadi ketika masalah ini diberikan, jadi seorang desainer perancang pembelajaran PMR itu sudah benar-benar memikirkan
mengapa objek-objek ini ditaruh sedemikian rupa. Misalnya di sini ada 5 objek, di sini ada 5 meja gitu, dan di sini ada 2 meja, kemudian diatur sedemikian rupa. Ini ada atensi yang ingin dia bangun ke siswa. Dan mengapa bicara tentang kaki meja? Tentu kalau bicara sesuatu yang kakinya satu, maka nggak akan membuat stimulus siswa itu berpikir tentang perkalian. Misalnya ada apel satu di sini satu, sini satu, sini satu, maka stimulus bersiswa berpikir tentang perkalian itu akan jauh. Tapi kalau bicara sesuatu di sini, misalnya di sini ada 4, di sini ada 4, di sini ada 4 kakinya kan, ada 4, di sini ada 4, ada 4, ada 4, maka ini akan mengarah siswa pada pembicaraan penjumlahan berulang. Tambah 4, tambah 4, tambah 4, ini kayaknya perkalian deh. Nah, jadi konteks ini menstimulus siswa untuk berbicara tentang perkalian. Di situ secara tidak langsung bagaimana desainer itu men-setting cara berpikir siswa kepada cara berpikir matematis tertentu. Awalnya bisa jadi siswa itu berpikir bukan sangat konkret, agak konkret gitu ya, agak konkret. Misalnya merepresentasikan kaki meja itu sebagai garis-garis, misalnya seperti ini, 1, 2, 3, oh ini kaki meja yang pertama, ini kaki meja yang kedua, ini kaki meja ketiga, ini kaki meja keempat, ini kaki meja kelima, dan seterusnya, kemudian melihat seperti ini. Atau ada yang counting on, terus menghitung 4, tambah lagi 4, 8, tambah lagi 4, 12, dan sebagainya, Itu bisa jadi seperti itu, tergantung level abstraksi yang dimiliki oleh siswa, kemampuan dia mengabstraksi situasi ini. Gitu. Ada yang agak konkret, ada yang sedikit abstrak. Gitu. Bahkan bisa jadi ada siswa yang langsung jumping ke ide ini. Jadi, oh, saya bisa lihat ini bahwa ini adalah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Dia tidak lagi seperti ini menghitung kayak tulis ini kayak satu objek direpresentasikan dengan satu garis seperti ini. Tapi dia sudah bisa merepresentasikan dalam bentuk angka. Nah, ini lebih, kalau dibandingkan dengan yang ini lebih abstrak kan kalau dibandingkan dengan yang ini. Nah, siswa, jadi ide-ide ini, pembicaraan-pembicaraan seperti ini, yang 1, 2, dan 3 ini, bisa muncul kalau memang masalahnya seperti ini, gitu. Ya kan? Jadi, masalah ini didesain agar membuat siswa itu bisa berpikir ke sini. Nah, itu pertama. Oke. Kemudian, akan dari pembicaraan yang sudah, dari pikiran mereka yang sudah muncul, ini kan ada di diskusi kan, ini kan di dunia proses penyelesaian masalah yang ini kan didiskusi kan, terjadinya di diskusi. Sebut kita berhipotesis bahwa yang muncul ada 3 solusi ini. Maka nanti disitulah guru kemudian bermain peran bagaimana dia bisa menstimulus pemikiran siswa ke arah yang lebih abstrak. Nah, misalnya ke sini. Misalnya melihat siswa, oh siswa ini dia sudah bisa melihat penjumlahan berulang. Mungkin guru kemudian bisa bertanya, kamu masih ingat nggak tentang penjumlahan berulang itu apa? Apa hubungannya dengan perkalian? Nah, bisa berkata-kata seperti itu, bisa menstimulus seperti itu, sedemikian siswa kemudian, oh oke, kayaknya ini bisa saya representasikan lagi, kata siswa, dengan cara yang lain, yaitu seperti ini misalnya. Ini kan make sense, karena dia sebelumnya sudah paham tentang konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang. Nah, lihat bagaimana dari ide siswa, dasar siswa ini kemudian lebih ke abstrak lagi, lebih masuk ke dunia matematika gitu. Nah, bahkan kemudian dari pembicaraan seperti ini, coba dari konstruksi, oh ini kan 5 kali 4, 20, ini kemudian dijumlahkan menjadi 48 semuanya, ini kemudian bisa diajak berbicara dengan representasi yang lain. Nah, misalnya seperti ini. Mulanya di sini kayak penjumlahan bersusun, mungkin bisa representasinya lebih ke linear gitu, sehingga akan lebih terlihat sifat distributif itu. Kemudian akhirnya dengan pembicaraan seperti ini, kita bisa men-trigger siswa atau menstimulus dia lagi dengan pertanyaan kah, dengan mengingatkan dia tentang sesuatu kah, atau membuatkan dia tentang contoh-contoh yang serupa kah, untuk membawa siswa ke pemahaman yang ini, yaitu sifat distributif ini. Dan hanya begitu dia paham sifat ini,
inilah kemudian menjadi mental of reasoning. Jadi cara berpikir, dia bukan lagi sesuatu yang dihafalkan ini, tapi ini sudah menjadi cara berpikir siswa. Gimana anunya? Misalnya kayak sederhananya kayak gini, kalau kita lihat stang, baik di motor, di sepeda atau apa, stang itu pasti untuk dipegang. Nah, itu karena kita sudah menjadi pola pikir kita. Nah, ya begitu juga ini sifat ini kan simbolnya saja, simbol dari sifat itu, tapi idenya adalah tentang sifat distributif tadi itu. Itu menjadi cara berpikir dia, yang kemudian nanti itu menjadi cara dia untuk menyelesaikan masalah-masalah matematika yang di dunia abstrak tadi itu. Seperti inilah, seperti inilah, seperti ini. Jadi dia bisa menggunakan prinsip ini sebagai pendekatan atau mental berpikir untuk menyelesaikan masalah-masalah matematika. Nah, itu cerita dari panah-panah ini ya. Kemudian sekarang saya akan bicara dalam proses matematisasi ini. Ada istilah matematisasi horizontal dan ada istilah matematisasi vertikal. Apa itu matematisasi horizontal? Itu adalah ketika siswa itu mencoba bernalar secara matematis dari konteks masalah yang diberikan. Jadi ide matematika yang ini, yang masih di dunia yang biru ini muncul dari rasionalisasi atau dari proses beranalisis terhadap konteks ini, terhadap konteks menghitung kaki meja ini, ya. Jadi muncullah pemodelan gitu, yang muncullah ide cara dia berpikir tentang masalah ini, yang kemudian dia representasikan dalam bentuk matematika seperti ini. Ini yang kemudian disebut matematisasi horizontal. Nah, sedangkan matematisasi vertikal, ini sudah kelihatannya mulai terlepas dari konteksnya, yang ini konteks kaki mejanya. Nah, itu adalah dunia-dunia yang warna kuning ini ya, dunia-dunia yang warna, oke, tunggu dulu, oke, ya, sorry, ya, dunia-dunia yang di area kuning ini, di mana siswa berpikir matematis, tapi dia tidak lagi melekat ke dunia ini, tapi melekat pada representasi matematika yang sudah dia kembangkan sebelumnya. Jadi, matematisasi horizontal adalah proses bermatematika dari dunia kontekstual menuju dunia matematis ini, simbol matematis ini. Dengan matematis vertikal adalah proses bermatematika yang lebih tinggi lagi dari dunia matematika ke dunia matematika yang lain. Gitu. Jadi, ada proses pertumbuhan mulanya ketika kita mencoba menyelesaikan masalah konteks permasalahan yang konteks itu menggunakan simbol matematika, itu adalah kita sedang matematisasi horizontal. Tapi kemudian ketika kita mengolah yang ini untuk membuat dia lebih abstrak lagi, itu udah matematisasi vertikal. Dan pembelajaran yang tadi itu mendukung proses terjadinya adalah proses matematisasi ini mulai dari yang konkret di matematisasi horizontal menuju ke yang abstrak, yaitu di matematisasi vertikal. Itu mungkin terjadi di pembelajaran tadi itu karena adanya masalah yang memungkinkan terjadinya proses matematisasi horizontal dan adanya proses belajar diskusi, tadi itu diskusi kelompok, diskusi kelas, stimulisasi dari guru, dan sebagainya, memungkinkan terjadinya matematisasi vertikal ini. Ya kan? Jadi prinsip-prinsip yang lain tadi itu membantu proses terjadinya proses matematisasi. Nah, saya sangat sadar bahwa ide ini agak sulit untuk pendengar awal, tapi inilah matematika realistik gitu. Kalau kawan-kawan nggak paham ide matematisasi ini, kita bisa belum mengatakan kalau kawan-kawan sudah benar-benar paham pendidikan matematika realistik itu. Karena hatinya, jantungnya itu ya adalah proses matematisasi ini. Itu yang diinginkan di matematika realistik adalah terjadinya proses matematisasi pada diri siswa, yaitu proses berpikir matematika mulai yang dari dunia konkret switch pindah ke dunia yang lebih abstrak, dan itulah matematika gitu ya. Nah, sesuatu yang membarengi proses matematisasi adalah pemodelan.
sorry. Sorry man. Oke, ini dia. Ya. Sesuatu yang membarengi proses matematisasi ini adalah pemodelan matematika. Nah, sekarang kalau kita lihat ini, nanti kita akan tunjukkan komparasinya ya. Daerah biru ini adalah kemudian, oke, saya bicarakan dulu modelan apa sih itu modelan. Modelan itu adalah tentang representasi ide. Kalau yang ini proses matematisnya adalah proses bernalarnya, sedangkan pemodelan ini adalah proses bagaimana nalar itu direpresentasikan. Ada kemudian istilah model of dan model for. Ya, kalau model of ini agak konkret, sedikit lebih konkret, sedangkan model for ini sudah pada tataran yang abstrak. Gitu. Nah, ini juga challenging untuk dijelaskan, tapi kita akan coba, mudah-mudahan bisa didapatkan idenya. Jadi ada proses pengembangan juga, ada proses pertumbuhan kemampuan siswa dalam memodelkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia nalar. Gitu. Coba kita lihat dari gambar ini, sequence gambar ini, mulai dari hal yang konkret banget, yaitu konteksnya, kemudian lebih abstrak sedikit, kemudian semakin abstrak, sampailah kemudian pada cara berpikirnya, yaitu yang matematis, yang kemudian dia bisa gunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi model of ini adalah bagaimana siswa merepresentasikan suatu ide matematika, tapi masih terkait tentang konteksnya. Ini kan misalnya, yang ini sangat terkait tentang konteksnya, yang ini sangat terkait dengan konteksnya, yang ini juga masih terkait dengan konteksnya, yang ini juga masih terkait dengan konteksnya, ini juga masih terkait tentang konteksnya. Jadi model-model yang ada di daerah biru ini adalah model-model matematis yang masih berkaitan tentang konteksnya. Nah, sedangkan model for itu adalah sudah menjadi cara berpikir. Nah, yang ini benar cara berpikir, yang biru ini, model-model di daerah biru ini tetap cara berpikir, tapi cara berpikir untuk masalah yang kaki meja ini, gitu, kaki meja yang ini. Sedangkan model for, dia sudah bertransformasi menjadi cara berpikir untuk kasus-kasus yang serupa dengan yang ini. Kasus-kasus yang serupa dengan, tidak spesifik lagi tentang kasus kaki meja, tapi sesuatu yang serupa dengan masalah kaki meja. Misalnya apa yang lain yang memungkinkan terjadinya sifat distributif. Jadi dia sudah menjadi cara berpikir umum. Model for ini, cara berpikir umum, yaitu yang ini, yang kemudian dia bisa menggunakan cara berpikir umum ini sebagai cara berpikir untuk menyelesaikan masalah matematika yang di sini. Nah, sekarang mungkin kita akan coba lihat komparasinya. Nah, coba kita lihat ini tadi, kalau yang ini, yang atas ini adalah proses matematisasi horizontal yang kemudian switch menjadi matematisasi vertikal melalui proses belajar ini, sedangkan yang bawah ini adalah proses pemodelan yang model of ke model for. Jadi adik-adik bisa lihat matematisasi vertikal itu sudah terjadi lebih awal, bisa jadi modelnya itu masih model of, gitu ya. Tapi kemudian endingnya semuanya adalah sampai kepada tataran abstrak dan formal matematika, dimulai dari sesuatu yang konkret atau informal. Nah, nanti kalau ada pertanyaan tentang ini kita bisa diskusikan. Next, nah ini ilustrasi, mungkin kalau adik-adik sering melihat matematika realistik, biasanya mereka membuat ilustrasi menggunakan iceberg atau gunung es ini, bahwa apa filosofi yang ingin disampaikan dari gunung es ini, bahwa begini, ide matematika yang ini, yang sifat distributif ini, yang secuil inilah kalau kita lihat di sini, yang muncul sedikit di permukaan ini, itu dipayungi, bukan dipayungi, ditopangi gitu ya, ditopangi oleh begitu banyak proses berpikir matematis di bawah ini. Jadi untuk memastikan bahwa ini dipahami oleh siswa, maka siswa harus mengalami cerita-cerita panjang yang terlihat di bawah ini. Nah, kalau kita misalnya benturkan dengan tradisional matematik, kebanyakan tradisional matematik itu mengajarkan di sini, di gunung es, di puncak gunung es ini langsung diceritakan apa sifat distributif, gini cara menggunakannya, dikasih contoh, kemudian dites dan sebagainya.
Itu kan memperkenalkan gunung es puncaknya saja kan, tapi siswa tidak pernah mengalami yang di bawah ini. Dan apa yang terjadi dengan seperti itu, itulah yang mengapa membuat kita pendidikan matematika kita mulai dari visa itu kita jeblok. Karena kita banyak siswa hanya menghafal matematika, tapi kemudian tidak paham matematika itu apa. Padahal matematika itu adalah tentang pemahaman, bukan tentang hafalan. Kalau kita mengajarkan siswa itu di puncak ini doang, yang terjadi itu secara otomatis mereka akan menghafal rumus-rumus, menghafal algoritma, kemudian menggunakan algoritma, tapi dia bisa jadi tidak paham sama sekali. Tapi kalau kita membantu siswa berkembang dari bawah sampai dia kemudian sampai ke tataran yang abstrak ini, maka sebenarnya kita tidak hanya membantu mereka memahami matematika, tapi kita juga sedang men-training mereka bagaimana cara berpikir. Dan itu esensi manusia itu adalah bisa berpikir. Kalau manusia itu tidak bisa berpikir, tidak tahu cara berpikir, sebenarnya dia bukan manusia sebenarnya. Bisa jadi manusia, bisa jadi sesuatu yang bukan manusia, gitulah ya. Karena esensi kita itu, kalau kita manusia itu adalah bisa berpikir dengan baik, itu power kita. Jadi kita bisa mengarungi hidup yang kompleks ini adalah karena kita bisa berpikir. Bayangkan kalau siswa kita tidak ajarkan cara berpikir. Nah, itu sebenarnya sekarang gampang di komunitas kita lah, atau di komunitas-komunitas yang lebih besar. Itu kita lihat, kita gampang sekali tersulut, cepat marah, cepat emosi, terprovokasi. Itu karena kita kemampuan berpikir kritis kita itu masih dipertanyakan lah. Begitu dikasih informasi sedikit langsung kita ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Karena kita belum terlatih untuk berpikir, melihat fenomena atau informasi yang ada. Nah, matematika, melalui matematika realistik ini, kita sedang tidak hanya mendidik mereka tentang bagaimana memahami matematika, tapi esensi yang paling utama adalah bagaimana cara kita mengajarkan mereka cara berpikir sebagai manusia, gitu ya. Kalau dalam bahasa silaturahminya itu adalah emergent property. Kalau adik-adik misalnya pernah bertamu ke rumah orang misalnya, niatnya mau ngutang, tapi ternyata tidak hanya dapat utangan, tapi juga dapat kopi, dapat jajan, dan sebagainya. Itu semuanya emergent property. Jadi tujuan utamanya tercapai, tujuan yang lain juga dapat minum, dapat kopi, dan sebagainya. Itu emergent property-nya juga dapat. Nah, sama juga dengan ini. Kita ingin membantu siswa memahami konsep matematika, tapi ada emergent property di situ, yaitu kita hanya sedang melatih mereka bagaimana cara berpikir, bagaimana cara berkomunikasi. Kalau kalian lihat cerita ini kan cerita bagaimana dia memodelkan komunikasi mereka, apa yang dia pikirkan, bagaimana dia kemudian berkomunikasi dengan orang lain melalui diskusi dan sebagainya, bagaimana dia bisa menolak atau menerima perbedaan pendapat. Itu sesuatu yang tidak bisa kita ajarkan dengan ceramah, itu bisa diajarkan kalau orang melakukan, berada pada situasi berbeda pendapat dengan orang lain, kemudian dia bagaimana melakukan konsolidasi. Matematika realistik berusaha melakukan itu di sini. Banyak hal yang skill-skill hidup yang siswa bisa pelajari sebagai emergent property dari proses pembelajaran matematika realistik. Jadi bukan hanya paham matematika, tapi ada skill-skill yang lain, skill komunikasi, skill bisa mengelola perbedaan, skill apalagi? Ya tentu bersabar, karena berbeda itu kemudian kita bisa tidak bisa memaksakan kehendak, kita juga harus bisa menahan diri dan sebagainya. Banyak ya. Ini ilustrasi gunung esnya. Kemudian saya akan mungkin ini akan menjadi poin terakhir untuk sebagai kalau misalnya pertanyaannya apa sih visualisasi gitu ya, visualisasi atau metafora yang bisa menggambarkan all-in-one tentang matematika realistik. Nah, mungkin ini salah satu visualisasi yang powerful menurut saya, bahwa kalau dilihat ini pentapiramid. Pentapiramid itu adalah piramida yang memiliki 5 sisi, yang memiliki dasarnya itu adalah 5 sisi atau pentagon, di bawahnya di sini, gitu. Yang setiap sudut-sudut dari sisi ini adalah prinsip RMA tadi itu, ada proses penemuan terbimbing, peran aktif siswa, berbasis fenomena realistis, berbasis interpretas, keterkaitan dan keterbukaan. Itu adalah sisi-sisinya yang membentuk pentapiramid ini, sudut-sudutnya yang membentuk pentapiramid ini.
yang sudut-sudut ini semua mereka berperan untuk mendukung terjadinya proses pengembangan pemahaman siswa secara bertahap dan konstruktif atau progressive mathematization tadi yang kita bicarakan tadi itu. Jadi mengapa perlu ada interaktivitas, mengapa perlu ada fenomena realistis, mengapa siswa harus aktif, mengapa harus ada penemuan terbimbing, mengapa harus terbuka dan sebagainya itu semua serve melayani proses terjadinya progressive mathematization ini, ya kan ya. Nah, untuk apa? Ya untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, misalnya kayak tadi itu tujuan pembelajaran adalah memahami sifat distributif, itu tujuannya terjadinya proses progressive mathematization adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ini. Nah, apa proses yang terjadi di progressive mathematization ini bisa dilihat dari proses pemodelan matematika, dari learning trajectory-nya, dari proses matematisasinya. Nah, itu kurang lebih metafora gambaran ini gitu, visualisasi ini menggambarkan apa yang kita bicarakan dari tadi itu adalah bisa ditaruh di satu gambar ini, dan ini bisa menunjukkan matematika realistik itu apa. Misalnya kalau mau review, lihat gambar ini mungkin bisa kebayang apa yang terjadi yang kita bicarakan tadi. So, kita akan sedikit bicara tentang miskonsepsi tentang RME atau PMR ini. PMR itu kan sebuah singkatan untuk pendidikan matematika realistik. Kemudian kata realistik ini sering kali dimaknai sebagai dunia nyata begitu itu dibicarakan di konteks Indonesia. Padahal realistik dalam bahasa aslinya, realistic mathematic acquisition, realistik itu diambil dari kosakata bahasa Belanda yang artinya adalah imajinasi, mengimajinasikan, membayangkan. Gitu. Jadi realistik dalam PMR itu bukan dunia nyata. Bukan selalu dunia nyata, walaupun masih dunia nyata juga ya dalam pembicaranya. Tapi realistik itu adalah segala sesuatu yang bisa diimajinasikan oleh siswa. Bisa sesuatu yang konkret, bisa sesuatu yang abstrak, bisa sesuatu yang imitatif, bisa sesuatu yang real. Gitu. Jadi dalam PMR selalu memulai dari sesuatu yang realistis bagi siswa. Jadi sesuatu yang bisa dibayangkan oleh siswa. Tidak harus dunia nyata. Kalau contoh peta tadi itu kan dunia nyata ya, misalnya kaki meja itu dunia nyata. Tapi tidak harus selalu dari situ. Bisa dari sesuatu yang lebih abstrak, tapi masih bisa dibayangkan oleh siswa. Take an example, misalnya tidak dalam kasus tadi ini, misalnya saya tidak mulai dari masalah yang nyata ini. Bisa saja saya mulai dari suatu operasi penjumlahan berulang berkali-kali gitu, yang berulang, yang kemudian dari situ saya mulai bicara tentang perubahan ke transisi ke sini dan ke sini. Tidak mulai dari sini. Bisa asal itu realistis bagi siswa, asal itu bisa dibayangkan oleh siswa. Boleh, tidak masalah. Itu maksud realistis. Jadi it's not always mean dunia nyata, tapi sesuatu yang bisa dibayangkan oleh siswa. Dan biasanya dunia nyata itu bisa dibayangkan oleh siswa, tapi ada dunia nyata yang tidak bisa dibayangkan oleh siswa juga. Misalnya kalau dirimu atau Bapak Ibu atau mahasiswa bicara tentang dunia nyatanya adalah tentang dunia atomik, mikro, batu yang bicara dunia misalnya kayak bicara dunia galaksi dan sebagainya, itu kan walaupun nyata belum tentu realistis bagi siswa anak kecil, belum tentu dia paham mana bumi, mana Bima Sakti, mana Heterogon, mana ANOVA dan sebagainya. Mereka nggak selalu bisa paham itu walaupun itu dunia nyata. Gitu. Jadi tidak semua dunia nyata juga realistis. Itu sebenarnya nggak realistis itu nggak sama dengan dunia nyata. Satu lagi miskonsepsi yang lain juga yang sering muncul di pembicaraan kita tentang PMR adalah guru tidak begitu berperan penting dalam PMR. Wow, ini salah besar. Tidak seperti itu. Guru malahan sangat signifikan dan sangat urgent posisinya. Dia adalah tidak lagi, cuman perannya tidak sama seperti pembelajaran matematika yang dulu umumnya, yang guru berceramah, menyampaikan informasi, sumber pengetahuan semua jadi guru. No, tidak seperti itu di PMR. Tapi guru berpindah peran menjadi seorang fasilitator dan stimulator. Nah, bagaimana fasilitator kita bicarakan nanti di seri berikutnya. Ending dari ini adalah
PMR itu sederhananya ketika kita mau jadi guru PMR harus ditanamkan di pikiran kita atau menjadi mental kita bahwa saya hadir di kelas ini bukan untuk diri saya, tapi saya hadir di kelas untuk membantu siswa belajar. Jadi sedikit tentang kita, tapi more about students. Itu mentalitas harus kita switch ketika mau masuk ke kelas. Jadi jangan hanya menggugurkan kewajiban mengajar, tapi tolak ukur keberhasilan kita mengajar adalah sejauh mana siswa bisa berkembang pengetahuannya atau pemahamannya tentang objek yang sedang dipelajari. Jadi karena belajar bagi siswa adalah ketika mereka diberikan kesempatan untuk mengembangkan pikirannya, untuk memahami dunianya. Jadi berikan kesempatan mereka untuk melakukan itu. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, mungkin insya Allah kalau tidak ada kendala dan sebagainya, sesi berikutnya kita akan bicara tentang bagaimana merancang belajar matematika realistik, artinya belajar matematika yang berbasis RME. Di situ kita akan banyak bicara tentang guru itu seperti apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Itu adalah sesi yang kita bicarakan sesuatu yang kita bicarakan di sesi berikutnya. Nah, all about this, jadi semua yang tadi itu, slide yang tadi itu, adik-adik bisa download di sini, di link itu. Buku RME juga, tapi buku udah lama, tapi makanya masih relevan untuk mengawali pembicaraan tentang RME, bisa juga di-download di link yang sama. Bisa dicek-cek di situ nanti. Tinggal klik di sini, kemudian download, nah itu sudah bisa jadi milik siapapun. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke sahabat saya, Ibu Dewi Hamidah. Silakan. Oke, terima kasih pada Pak Sis atas pemaparannya yang cukup panjang ya, memang karena memang itu sebenarnya apa ya, mungkin banyak yang masih menjadi ini hal yang baru bagi teman-teman, sehingga memang banyak hal yang harus disampaikan. Yang saya ambil tadi ya dari Pak Sis katakan bahwa dengan pembelajaran RME ternyata banyak sekali skill yang bisa diperoleh oleh yang didapatkan oleh siswa gitu ya, karena melalui proses kolaborasi tadi, jumlah kegiatan aktivitas siswa yang mengembangkan skill di luar kemampuan akademik siswa itu sendiri, gitu ya Pak Sis ya. Oke. Jadi kalau kayak misalnya kalau sekarang kan pembelajaran kita kan dituntut tidak hanya memakai satu dimensi kognitif saja, tapi juga psikomotorik dan afektif. Menurut saya RME ini jadi jawabannya, karena tidak hanya bicara soal kognitif saja, tapi ada skill-skill kemanusiaan, interpersonal relationship itu masuk jadi bagian dari proses belajarnya, dan menurut saya itu powerful banget untuk menumbuhkan kemampuan skill-skill kayak psikomotorik dan juga afeksi siswa gitu. Iya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebenarnya saya juga punya banyak pertanyaan gitu ya, tapi saya persilahkan dulu kepada peserta. Mungkin ada yang mau via langsung menyampaikan atau melalui chat, silahkan untuk diaktifkan mikrofonnya. Tadi ada Bu Sulis, katanya mau bertanya, kemudian ada lagi. Oh, ada pertanyaan pertama di via chat, Pak Sis. Oh iya, gimana? Pak Sis, bagaimana caranya agar bisa memancing proses berpikir siswa dalam RME ini? Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak mudah juga bagi siswa untuk berimajinasi seperti apa yang kita pikirkan. Apalagi juga siswa memiliki tingkat berpikir yang berbeda-beda. Terima kasih. Pak Sis keren katanya dari Mutia Nasi. Ya, oke. Itu memang saya langsung respon ini ya. Bu Dewi, saya langsung respon atau menunggu? Boleh. Silakan. Oke. Bagaimana memancing pola berpikir siswa? Sebenarnya ketika kita menjadi guru, sebenarnya kita tidak hanya menjadi seorang yang pandai secara pengetahuan, tapi kita juga harus memiliki kemampuan sense of psychology, jadi kemampuan merasa gitu, kemampuan merasa diri menjadi bagian dari siswa,
atau membenamkan diri ke dalam dimensi siswa gitu. Jadi pas kita di dalam kelas itu, ini betapa pentingnya guru itu bisa memahami karakteristik berpikir siswa. Itu semuanya psikologi itu adalah komponen utama dalam kurikulum sebenarnya untuk bisa memahami objek yang sedang kita kan target mitra belajar kita adalah siswa. Sayang sekali kalau kita nggak paham siswa itu bagaimana, tentu kita tidak bisa mengajar dengan baik. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Sederhananya ini kompleks tapi sederhananya adalah bayangkan diri kita menjadi siswa itu dan kira-kira siswa itu seperti apa dia berpikir. Oke, it is complex ya. Tapi ini bukan sesuatu yang instan untuk bisa menerjunkan diri kita ke dalam dunia siswa. Bukan sesuatu yang skill yang instan langsung bisa didapatkan. Tapi ini proses latihan. Dari apa yang kita pahami, dari semakin sering kita di dunia kelas berinteraksi dengan siswa dan sebagainya, kita mulai semakin aware, semakin sadar siswa itu berpikir kayak gimana. Gitu. Itu pertama. Jadi dari diri kita berusaha untuk bisa berpikir dari perspektif siswa. Jadi kayak apa ya? Melepaskan ego kita menggunakan masuk ke egonya siswa. Kira-kira siswa itu seperti apa? Tentu seperti yang kita bilang tadi itu, ini bukan barang instan. Kita perlu latihan untuk bisa masuk ke dunia itu. Tapi bisa, ya. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini selama kita mengusahakannya. Kedua adalah kita juga kudu sadari bahwa berpikir itu, yang membuat orang berpikir itu kalau ada masalah. Prinsip umum kan, bahwa orang itu mulai berpikir kalau dia dihadapkan pada masalah. Nah, jadi bagaimana men-trigger siswa agar mau berpikir, ya berikan masalah. Gitu. Tentu masalah itu jangan sampai di level di luar kemampuan mereka. Misalnya, saya misalnya contoh yang ini misalnya contoh case, saya kembali case ini ya. Ini ya, case-nya yang ini kan mengajak siswa bagaimana dia menemukan strategi untuk menemukan banyak kaki meja di kelas B dan kelas A gitu. Targetnya adalah sebut siswa kelas 3. Oke, ini apa namanya, ada masalah dan targetnya kelas 3A make sense, masuk akal gitu ya, masih mungkin dipikirkan oleh siswa. Masih mungkin dipikirkan. Tapi bayangkan kalau masalah ini dikasihkan kepada anak TK kelas apa istilahnya, A0 ya, apa nyebutnya di TK baru-baru masuk itu. Tentu ini akan menjadi kompleks. Jadi masalah ini nggak cocok di kelas TK, nggak membuat orang siswa anak TK itu akan berpikir karena terlalu kompleks. Jadi apa maksudnya? Kita berikan masalah yang sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Kalau adik-adik pernah belajar teorinya Lev Vygotsky tentang zone of proximal development, apa ya? Zone proximal ZFT ya. Zone of proximal development, ZFT betul. Jadi ada masalahnya seperti apa gitu? Masalah seperti apa yang cocok untuk menstimulus siswa berpikir? Masalah yang kalau dia kerjakan sendiri itu tidak bisa. Tapi kalau dia kerjakan bersama orang lain, dia bisa. Nah, itu masalah yang bagus. Tapi kalau masalah yang dia bisa dia kerjakan sendiri, itu masalah yang nggak bagus. Itu mengapa? Karena itu terlalu mudah. Sedangkan masalah yang dia kerjakan bersama orang lain itu juga tidak bisa dia lakukan. Itu berarti masalah itu terlalu rumit. Nah, masalah mana yang cocok untuk menstimulus siswa berpikir adalah masalah yang kalau dia kerjakan sendiri itu tidak bisa dia lakukan, tapi kalau bersama orang lain, bersama rekannya berdiskusi, itu bisa dia selesaikan. That's good problem. Itulah masalah yang bisa menstimulus siswa berpikir. Jadi dua tadi itu, karena stimulus siswa berpikir itu bisa dari orang luar, seperti misalnya guru tadi itu melakukan stimulasi bertanya dan sebagainya. Bagaimana kita bertanya, apa yang kita tanya juga sangat menentukan siswa itu akan berpikir apa. Itu pertama, jadi harus kita bisa masuk ke dunia siswa. Kedua adalah kita memilihkan masalah yang cocok sesuai dengan zone of proximal development-nya siswa, yaitu masalah yang
Kalau dia kerjakan sendiri tidak bisa, tapi kalau sama kawan dia bisa kerjakan. Nah, itu masalah yang bagus. Nah, mungkin itu dua hal ini untuk modal awal, bagaimana cara membuat siswa terstimulus untuk berpikir. Bisa dari masalah yang kita berikan, bisa dari stimulus kita sebagai guru dengan pertanyaan, memberikan pertanyaan, atau bisa juga mengingatkan dia tentang sesuatu. Mudah-mudahan itu bisa semoga bisa terjawab ya. Ya. Jadi memang guru itu sebagai stimulator dan fasilitator tadi gitu ya Pak Sis ya. Dan ternyata juga tidak mudah untuk membuat sebuah pembelajaran ini. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Erma, apakah PMR ini termasuk ke dalam metode atau model atau strategi pembelajaran? Apakah digunakan dalam jenjang apapun atau hanya jenjang khusus saja? Oh, ini pertanyaan menarik dan challenging. Pertanyaan juga yang sering ditanyakan oleh teman-teman yang baru belajar tentang RME, ya. Ya, mungkin ketika challenging, pertanyaan yang menarik sekali. Pertanyaan pertama juga menarik sekali, tapi lupa saya mengatakan menarik. Dua-duanya menarik jadinya. Ya, jadi mungkin kita sedang ketika mempertanyakan tadi apakah ini metode, strategi, atau pendekatan, mungkin kita sedang terkungkung pada definisi istilah-istilah itu. Jadi kita terkungkung, maksudnya adalah kita terkungkung dengan membeda-bedakan istilah itu. Itu bagus membeda-bedakan, tapi kalau sekarang saya akan bawa ke RME itu dia tiga-tiganya, dia bisa disebut sebagai metode, bisa disebut sebagai strategi, bisa disebut sebagai pendekatan. Mengapa? Karena RME itu adalah framework of teaching. Framework of teaching, jadi kerangka kerja bagaimana kita mengeksekusi suatu pembelajaran. Jadi kalau udah bicara kerangka kerja, di situ ada metodenya, di situ ada strateginya, di situ ada pendekatannya. Jadi kita tidak, kalau ada orang-orang RME itu metode bukan strategi, ya boleh kalau hanya melihat dimensi metodenya saja. Ada yang bilang ini pendekatan bukan metode, ya boleh kalau dia hanya melihat dimensi pendekatannya saja. Jadi dia menjadi metode kalau kita hanya berpikir pada misalnya metode diskusi pada RME, metode misalnya mulai dari masalah pada RME, maka kita akan cenderung bicara metodenya adalah metode dan sebagainya. Kita akan bicara dia adalah pendekatan kalau kita melihat dalam dimensi yang lebih luas. Misalnya RME ini adalah student centered, itu ya memang RME student centered, ya maka akan menjadi pendekatan. Jadi sangat tergantung kita berdiri pada definisi yang mana, dimensi yang mana kita berdiri, maka RME itu bisa kelihatan gitu, baik dia sebagai metode, bisa sebagai strategi, bisa juga sebagai pendekatan. Gitu. Jadi karena dia framework of teaching, cara mengajar, gitu, cara kerangka kerja cara mengajar. Kemudian apa yang kedua tadi? Yang kedua, apakah hanya di jenjang tertentu di sekolah misalnya SD hanya bisa di SMP atau bisa di perguruan tinggi juga? Itulah tadi itu. Ini ketika lahir RME ini ketika lahir historisnya memang dia mulai dari jenjang sekolah dasar atau basic level gitu. Mengapa? Karena ceritanya di Belanda ketika lahir dulu, ceritanya adalah kalau ingin merubah bobroknya sistem pembelajaran matematika waktu itu, maka kalau mulai dari perguruan tinggi, ini nggak make sense karena masalahnya berasal dari sekolah dasar. Gitu. Sehingga itu sebenarnya dia mulai dari sekolah dasar. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah kemudian RME ini karena banyak dicoba di sekolah dasar, kemudian dia dianggap cocok untuk sekolah dasar saja. Nah, ini adalah persepsi yang salah yang lainnya. Karena RME itu sebenarnya perlu untung sudah kita bicarakan kata realistik itu artinya apa? Itu sesuatu yang bisa dibayangkan, mulai pembelajaran dari sesuatu yang bisa dibayangkan, tidak mesti harus dunia nyata, bisa jadi dunia yang abstrak. Nah, misalnya saya ambil contoh misalnya di teori bilangan saya bisa memberikan definisi tentang apa itu keterbagian misalnya. Dari definisi itu kita bisa mengajak siswa
mengajak siswa untuk menemukan sifat-sifat keterbagian yang lain. Saya takut ngomong keterbilangan nanti salah sebut karena pakarnya banyak di sini. Jadi A habis membagi B jika ada bilangan K yang kalau dikalikan A akan menghasilkan, akan setara atau ekuivalen dengan B. Itu definisinya. Nah, kita kemudian bisa men-trigger siswa, ya, mahasiswa itu misalnya kalau saya punya kasus A habis membagi B dan B habis membagi C, kira-kira apa yang terjadi? Nah, ini kan pembicaraannya abstrak banget kan di perguruan tinggi, abstrak banget kan di perguruan tinggi. Tapi dia sudah punya modal awal sesuatu yang sudah bisa dia bayangkan. Dia tahu apa itu keterbagian. Sekarang dia dihadapkan dengan kasus kalau A habis membagi B dan B habis membagi B habis membagi C. Kira-kira apa hubungan antara A dengan C? Apakah A habis membagi C atau tidak? Nah, permasalahan ini bisa kemudian dibawa ke pendekatan RME tadi itu. Ayo diskusikan dengan kawanmu, kamu diskusikan dulu dalam kelompok kecil, kemudian coba presentasikan apa idemu yang kamu temukan, kemudian setelah itu coba ceritakan bagaimana kamu lakukan. Nah, di sana juga guru kemudian dosen lah gitu ya, menstimulus proses itu, proses penemuan ternyata benar bahwa A habis membagi C, buktinya adalah seperti ini. Nah, gitu kan? Jadi proses RME sedang terjadi di sini, terjadi proses progressive mathematization yang mulanya hanya paham bahwa tentang konsep keterbagian. Kemudian ternyata dia paham kalau situasinya kalau A habis membagi B dan B habis membagi C. Sorry ya, kalau kayaknya semuanya udah dapat teori bilangan ya. Kalau A membagi B dan B habis membagi C, maka prinsipnya mengatakan bahwa A juga akan habis membagi C. Nah, bagaimana menemukan itu? Itu bisa lewat pembelajaran RME ini. Jadi nggak selalu harus dunia nyata bisa kelihatan, bisa dipegang. Bisa mulai dari suatu definisi standar, dan dari definisi standar itu kita bisa menyeting suatu masalah yang membuat siswa bisa berpikir lebih tinggi lagi, mengembangkan hipotesis atau postulat ya istilahnya yang lebih abstrak lagi. Makanya kalau misalnya adik-adik belajar geometri Euclid mulai dari definisi standar, apa itu garis, apa itu bidang dan sebagainya, kemudian dari definisi itu dibentuk suatu sifat-sifat plurali dan sebagainya, dan itu bisa dilakukan di perguruan tinggi. Bagaimana jangan dosen yang menyampaikan sifat-sifat itu, tapi siswa menemukan sifat-sifat itu dari eksplorasi dia terhadap definisi-definisi standar tadi, definisi dasar itu. Jadi it's okay, it can be, bisa di perguruan tinggi, tidak hanya di SD. Ya, jadi kesimpulannya bisa di semua yang karena realistik tadi yang dimaksud adalah bahwa peserta didik mampu berimajinasi tentang apa yang dijadikan konteks gitu ya. Pertanyaan selanjutnya masih mirip ya kalau menurut saya dari Bu Nur Hidayah, apakah RME cocok untuk semua materi atau ada materi tertentu ada yang tidak bisa? Karena aku langsung ini ya. Iya, boleh. Oke. Menarik juga. Sebenarnya agak beda pertanyaan ini daripada yang lain, walaupun kalau tadi itu lebih pada jenjang, ini lebih kepada konten, dan ini challenging juga untuk dijawab. Apakah RME itu cocok untuk semua materi? Saya mungkin mulai dari filosofis RME itu apa sebenarnya. Tadi sudah kita bicarakan. Jadi RME itu ada filosofisnya mencoba membawa siswa dari satu titik pemahaman yang mungkin yang bisa dia imaginable, pemahaman yang lebih tinggi yang sebelumnya dia tidak bisa imaginable, tapi kemudian bisa dia imaginable gitu. Jadi dari pemahaman yang bisa dia bayangkan ke pemahaman lain yang sebelumnya tidak bisa dia bayangkan. Itu keinginannya RME, tapi bukan dengan cara memberitahu atau menceramahi ini yang sesuatu yang lain itu, tapi melalui proses penemuan, proses progressive mathematization tadi itu. Nah, kalau bicara matematika, maka semua matematika idenya seperti itu. Dia adalah ada ide, kalau kita misalnya kita refleksi ke diri kita, ada matematika yang bisa kita bayangkan, bisa kita jelaskan, kita pahami,
tapi ada juga ide matematika yang belum kita pahami. Dan bagaimana kita akan menemukan itu butuh pembelajaran kan. Nah, RME bisa bermain di situ. Jadi sepanjang pembicaraannya, ini karena RME memang dikembangkan untuk matematika, sepanjang pembicaraannya adalah matematika, is it possible? Ini mungkin sekali untuk dilakukan di semua materinya. Gitu. Jadi esensi belajar itu kan kudu dipahami juga bahwa yang esensi adalah pola pikirnya yang kita mau rubah gitu. Mulanya dia tidak bisa memikirkan ini, kemudian dia bisa memikirkan ini. Dan matematika itu kan tentang pola pikir secara umum. Jadi it applicable, bisa kepake di semua materi gitu. Selalu kalau ada materi yang tidak bisa, mungkin bisa ditunjukkan, coba kita diskusikan nanti. Pasti there is a way to do that. Ya, oke. Jawaban yang bagus sekali menurut saya. Pasti semua solusi itu bisa dicari dalam matematika. Utamanya tadi seperti Pak Sis bilang, dengan kita melakukan kolaborasi gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak atau Mas ini, Uki Suhendar. Izin bertanya, sepakat sekali bahwa RME ini sangat bermanfaat bagi siswa dalam belajar matematika. Tidak hanya memudahkan memahami matematika, tapi manfaat bawaannya yang juga sangat berguna untuk menjalani kehidupan nantinya. Kehidupan siswa nantinya. Disampaikan bahwa guru sebagai fasilitator dan stimulator dalam pembelajaran RME. Oleh karenanya, seorang guru yang akan menerapkan RME haruslah menjiwai dan membiasakan dirinya dengan RME. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara yang tepat bagi calon guru atau mahasiswa-mahasiswa kita ini ya, untuk dapat menjiwai RME sehingga dapat menerapkannya ketika mereka mengajar nantinya? Terima kasih. Ya. Wah, ini menarik sekali pertanyaannya. Good questions. Oke, ini lebih mempertanyakan kepada bagaimana kita sebagai guru bertransformasi gitu ya. Bagaimana kita sebagai guru bertransformasi, karena saya pribadi sangat berkeyakinan gitu. Dari sekian journey itu adalah istilahnya pencarian gimana sih ngajar matematika ini agar tidak hanya seperti itu gitu, tidak hanya kumpulan hafalan-hafalan yang bermana, tapi dia juga bisa bermanfaat banyak, menyentuh esensinya gitu. Jadi saya menemukan kemudian RME ini adalah salah satu jawaban yang untuk pertanyaan itu. Dan kemudian bagaimana kemudian bertransformasi agar bisa melakukan ini. Tentu nanti kita banyak bicara di sesi kedua, tapi akan saya juga bocorkan di sini. Jadi pertama adalah mental yang perlu kita rubah. Yang mulanya kita, satu dari yang sederhana tadi adalah jangan jadikan diri kita sebagai pemain utama di sekolah itu, di kelas. Jadi pemain utamanya adalah siswa. Dan kita adalah kurang lebih kayak wasit gitu ya. Wasit mencoba membuat permainan itu berjalan, gitu. Membuat siswa itu berpikir. Itu pertama. Jangan sampai kita menjadi pemainnya. Kita adalah wasit dalam proses siswa itu bermain, bertransformasi dan sebagainya. Itu pertama, mengubah mindset kita di situ. Kedua adalah merubah mindset yang lain adalah bahwa kalau kita mau ber-PMR, ini it is not only about cognitive. Jadi guru pintar itu tidak hanya itu yang dibutuhkan. Jadi walaupun IPK kita hebat, keren dan sebagainya, bagus, pintar, luar biasa, tapi kalau kita nggak punya sense psikologi, kemampuan memahami anak, kemungkinan akan sulit melakukan RME itu. Karena RME itu psikologi.